Sejak pertama kali digelar pada 2004 lalu, 19 tahun sudah Rockin Solo mengalami perjalanan yang panjang dengan segala dinamikanya. Mulai dari tempat penyelenggaraan, isu yang diangkat, hingga perubahan visual. Tumbuh di kota budaya, Rockin Solo Festival berupaya menampilkan roh kota Solo sebagai wajah perayaan setiap tahunnya. Dari edisi pertama, Rockin Solo itu sebenarnya belum punya logo. Jadi kalau kita ngomongin logo Rockin Solo yang kita kenal sekarang itu baru ada mulai edisi kedua, itu di tahun 2007. Maskot juga sama sebenarnya. Kalau maskot dari mulai 2007 sampai terakhir selalu ada maskot di Rockin Solo. Cuman kalau ngomongin maskot yang akhirnya menjadi identik dengan Rockin Solo itu mulai tahun 2011. Mulai di tahun 2010, 2011 itu mulai ada evolusi menambahkan tanduk yang seperti mirip kerbau waktu itu, dan kita mau mulai membuat seperti kerbau yang menjadi ikonik juga kota Solo, yaitu kerbau Kiai Slamet dengan simbol tanduknya seperti itu. Di 2011 itu selain pertama kali memakai maskot kerbau Kiai Slamet, yang spesial dari maskot Rockin Solo di tahun itu adalah adanya kolaborasi dari 4 art worker yang masing-masing membuat atau menginterpretasikan kerbau Kiai Slamet dalam versi mereka sendiri-sendiri. Itu di 2011 sampai 2015 itu kerbau Kiai Slamet masih dipakai sebagai maskot Rockin Solo. Jadi pergantian maskot dari Kiai Slamet ke maskot Rockin Solo yang sekarang, yaitu Rojo Molo, itu mulai tahun 2022. Cuman kita memperkenalkan pertama kali itu di tahun 2021. Kenapa berganti maskot? Karena waktu itu Rockin Solo sebenarnya baru keluar dari masa vakum. Setelah tahun 2015 itu edisi terakhir, Rockin Solo sempat vakum lumayan lama hingga akhirnya keluar lagi di 2022. Waktu itu dari kami berpikirannya adalah karena sudah lama vakum, ketika keluar lagi Rockin Solo ini harus rebranding. Rebrandingnya bukan hanya dalam aspek visual, cuman sampai masuk ke ranah spiritual. Itu adalah latar belakang kenapa menggunakan Rojo Molo sebagai maskot. Rojo Molo itu adalah nama dari seorang tokoh di pewayangan. Nah, Rojo Molo itu seorang jagoan dari kerajaan Wiroto yang konon mempunyai cerita. Beliau itu seorang yang sangat sakti sekali, dengan sosok yang seperti raksasa besar, dengan karakter yang kuat, pemberani, dan semangat. Nah, beliau itu mempunyai kesaktian tuh tidak akan pernah mati jika masih terkena air. Nah, itu menjadikan inspirasi atau menjadikan ide dari Raden Mas Sugandi atau putra mahkotanya Pakubuwono yang keempat itu untuk membuat perahu. Nah, jadi pada akhirnya perahu yang dibuat oleh putra mahkotanya Pakubuwono yang keempat itu dinamakan Cantik Kiai Rojo Molo. Waktu itu kita sedang mencari kira-kira apa sih bentuk yang bisa menggambarkan atau mewakili Rockin Solo sebagai sebuah entitas. Waktu itu kita perumpamaannya adalah Rockin Solo itu sebagai sebuah perahu sebenarnya. Kita mengarungi lautan itu sebagai perjalanan sejarah dari Rockin Solo, karena salah satu ikon di kota Solo juga adalah Bengawan Solo. Kita sepakat menggunakan konsep itu. Dan akhirnya setelah banyak berdiskusi, banyak mencari banyak referensi dari berbagai sumber, akhirnya kami sepakat menggunakan ikon Rojo Molo sebagai maskot terbaru dari Rockin Solo. Penggambaran Rojo Molo lebih mengadaptasi dengan aslinya. Jadi Rojo Molo sendiri adalah seorang setengah raksasa, setengah manusia dengan berwarna merah
dengan membawa senjata karena dia adalah seorang kasatria juga, dan dia adalah ikon simbol untuk menolak bala yang kita tuangkan dan dikerjakan oleh artwork seorang artworker bernama Mas Arda Lepa, dan akhirnya kita berhasil mengangkat atau menggambarkan Rajamala tersebut seperti apa yang kita bayangkan. Kita menjadikan ikon tersebut menjadi sebuah simbol dan tradisi dari kota Solo tersebut. Untuk berbicara pengaplikasian logo Rajamala, karena Rajamala sendiri lebih ikonik di luar musik rock, jadi lebih ke budaya, kepada kultur pewayangan, dengan bentuk kepalanya, dengan hidungnya yang panjang, dengan kumisnya yang lebat, itu akan lebih gampang dan lebih memudahkan kita untuk mengeksplorasi. Jadi kalau untuk kedepannya penggunaan Rajamala ini sepertinya masih akan digunakan ya di Rockin Solo, walaupun mungkin interpretasinya tidak akan jauh berbeda dari per edisi. Seperti contoh untuk artwork kita yang dijadikan merchandise di tahun 2022 dan 2023 itu sebenarnya berbeda. Cuman beberapa orang melihatnya itu ini kok ada yang bilang maskotnya nggak ganti. Sebenarnya berubah dalam artian bukan Rajamala-nya, tapi akhirnya secara visual, secara artwork dia mengalami perubahan. Dan kedepannya juga untuk waktu yang belum ditentukan, Rockin Solo tetap akan masih menggunakan Rajamala sebagai maskotnya. Dengan digunakannya Rajamala menjadi maskot di Rockin Solo Festival, menjadikan sebuah bukti bahwa sejarah ini akan terus kita tulis bersama-sama.